Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13. Selamat pagi untuk anak didik saya, terkhusus buat kamu yang duduk di kelas 2. Selamat datang di video pembelajaran bidang studi teknologi informasi dan komunikasi. Masih tetap bersama saya Bapak Jeriko Sanjaya Gultom selaku guru bidang studi TIK kamu di SD Budi Murni 7 Medan. Sudah? Ini adalah pertemuan kita yang kedua. Di pertemuan yang pertama, di situ kita sudah mempelajari yang pertama itu mengenal lingkungan belajar yang sehat. Lalu kita masuk itu lingkungan belajar yang sehat itu di subjudul yang pertama. Lalu kita akan masuk ke cara duduk yang benar dan juga mengukur jarak dengan monitor. Ya. Jadi di sini nanti di video pembelajaran ini kita akan mempelajari bagaimana letak punggung kita, letak paha kita, ya, lengan kita, pergelangan tangan kita, begitu juga dengan mata kita harus sejajar dengan apa, dan jaraknya kita harus pahami semuanya. Dan di ujung nanti, di ujung pembelajaran akan ada tips bagaimana kita untuk menjaga mata kita agar tetap sehat. Oke? Dengan tujuan pembelajaran masih sama seperti minggu yang lalu, ya, karena ini masih di dalam satu bab, ya. Jadi nanti kamu di sini akan, setelah kamu mempelajari bab ini, kamu akan mengetahui lingkungan belajar yang sehat. Begitu juga dengan memperagakan posisi duduk dengan baik dan sehat. Kemudian kamu di sini mampu menunjukkan cara menggunakan komputer dengan memperhatikan kesehatan. Oke? Itu dia tujuan pembelajarannya. Ini minggu yang lalu cara duduk yang benar. Lalu kita masuk mengatur jarak dengan monitor. Sudah? Di situ ada teks, boleh kita baca sama-sama. Aku duduk di depan komputer. Sudah? Monitor diletakkan sejajar dengan mataku. Ya, monitor diletakkan sejajar dengan mataku. Lalu, aku tidak boleh mendongak untuk menatap komputer. Maksudnya mendongak, ya, kita tidak boleh membungkuk atau mata kita ke bawah ataupun ke atas, ya. Mata kita itu tidak boleh melihat ke bawah ataupun melihat ke atas. Jadi dia itu harus kita sesuaikan, dia harus sejajar dengan mata kita. Lalu monitor diletakkan pada jarak yang cukup. Ya, ada dia jaraknya. Sama seperti pada saat kamu menonton televisi. Begitu juga dengan smartphone. Banyak di antara kita, saya sudah memperhatikan, ya, walaupun bukan dari siswa BM7 ataupun itu langsung dari anak abang saya, sepupu saya melihat anak-anak zaman sekarang, oke, sudah zamannya teknologi, semua sudah mempunyai smartphone, ya, walaupun dia masih TK, SD, dia sudah memiliki smartphone. Dia memakai smartphone itu tidak ada jarak antara mata dengan smartphone. Jadi itu harus kamu perhatikan, ya. Jadi agar tetap sehat mata kita ini, tetap harus kita perhatikan jarak yang tepat, ya. Jarak monitor kira-kira sejauh dengan lenganku, ya, itu minimal, ya, harus sejauh panjang dari lengan kita tadi, tangan kita tadi. Aku tidak boleh melihat terlalu dekat ke monitor. Karena apa? Karena matanya, kita akan mata kita tadi akan perih dan sakit jika terlalu dekat menonton ataupun melihat monitor. Sudah? Jadi itu dia mengatur jarak dengan monitor, ya. Dalam kehidupan modern sekarang, ya, apalagi yang namanya smartphone yang tadi saya katakan, ada laptop, ada komputer ataupun televisi ataupun yang lain-lain, ya. Itu sudah menjadi barang yang sangat penting bagi kehidupan kita, ya. Apalagi sebagai contoh, kebanyakan, ya, bangun pagi kita bukannya mengucapkan syukur terlebih dahulu,
bukannya melihat lingkungan sekitar ataupun atau berolahraga sebentar sejenak, kita langsung mencari smartphone. Ya, baik itu dewasa, baik itu remaja, baik itu anak-anak, bangun pagi langsung dicek smartphone. Iya, makanya barang-barang teknologi seperti ini sudah menjadi hal yang penting bagi kehidupan manusia. Dan ini saya katakan, ini sudah tidak bisa lagi terlepas dari kehidupan manusia. Ya, jadi agar tadi teknologi tadi, alat-alat teknologi tadi tidak menyakiti contoh bagian indera penglihatan kita, mata kita, jadi itu harus kamu atur jaraknya. Jadi kalaupun kamu belajar secara daring, kamu menggunakan smartphone, saya berharap kamu pun dengan ini jadi nanti kalau menggunakan smartphone, kamu buat jarak antara smartphone kamu dengan mata. Oke? Bisa dipahami? Jangan hanya bisa dipahami, tapi harus dilaksanakan. Sudah? Radiasi, jadi jangan kamu pikir tidak ada radiasinya, tidak ada efeknya, ya, tidak ada efeknya. Radiasi yang dipancarkan oleh layar komputer, laptop ataupun smartphone dapat menyebabkan mata mengalami kelelahan dan juga gangguan mata. Bisa kamu lihat ya, zaman sekarang anak-anak masih umur belia, dia sudah menggunakan kacamata yang tebal, ya, dengan min yang besar, ya. Jadi itu karena apa? Itu bisa dikarenakan dia pada saat menggunakan komputer, laptop, smartphone ataupun televisi, dia menonton terlalu dekat, tidak ada jarak, ya. Jadi ini harus hal yang penting yang harus kita perhatikan, ya. Terlalu lama di depan komputer dapat menimbulkan dampak negatif, ya, bagi kesehatan kita, terutama mata kita, ya. Bukan hanya itu saja, berkurangnya aktivitas tubuh dapat membuat tubuh akan tidak membakar kalori, ya, sehingga akan menjadi timbunan lemak dan membuat Anda atau kita kegemukan atau obesitas. Iya, itu benar, ya. Karena apa? Semakin banyak kita beraktivitas menggunakan komputer, televisi, smartphone, ya, itu pasti membuat kita tidak bergerak. Kita hanya terpaku menonton TV, kita hanya terpaku menggunakan smartphone. Tubuh kita ini tidak bergerak, ya. Dan jadi apabila tubuh kita pun tidak ada pergerakan, olahraga ataupun apa itu yang mengeluarkan keringat ataupun kalori, itu sangat berbahaya juga, sangat fatal juga bagi tubuh kita. Jadi tidak hanya menjaga jarak antara mata dengan monitor, kamu juga harus memperhatikan waktu kamu beraktivitas dengan alat-alat teknologi tadi, ya. Jadi jangan nanti kamu bangun pagi handphone, main game, bangun pagi dapat nanti siang handphone, malam handphone, tidak dikasih nangis. Itulah zaman sekarang. Apabila tidak diberikan smartphone, nangis. Tidak diberikan smartphone, nangis, ya. Bisa kamu menggunakan smartphone, bisa kamu bermain game, bisa kamu bermain komputer, ya, untuk bermain game. Akan tetapi, ya, saya menyarankan, saya tidak menyalahkan itu. Ini zaman teknologi. Akan tetapi, tarik dirimu sendiri. Apabila kamu menggunakannya secara berlebihan, contoh waktumu tadi untuk menggunakan alat smartphone tadi atau teknologi itu tadi semua berlebihan, pasti ada dampak negatif bagi dirimu sendiri, ya. Jadi coba memegang smartphone untuk belajar. Oke, bermain game tapi cukup 15 menit, 30 menit, sudah selesai satu hari. Kembalikan ke orang tua, ya.
Jadi jangan kamu banyak itu orang tua, Pak, dia meminta handphone saya, tapi ujungnya dia jadi terus bermain game. Nah, saya sering mendapatkan seperti ini siswa saya. Dan saya yakin itu bukan kamu, ya. Saya yakin anak didik saya kelas 2 pasti sudah memahami waktunya, ya, batas waktunya untuk bermain smartphone, jarak matanya, dan dia sudah bisa memperhatikan kesehatan dirinya sendiri. Oke? Jadi itu harus kamu perhatikan. Lalu di sini saya akan menjelaskan ada beberapa tips untuk menjaga kesehatan mata saat di depan komputer ataupun laptop ataupun itu smartphone ataupun itu TV, sama saja, ya. Yang pertama itu kamu perhatikan kecerahan layar monitormu, ya. Jadi baik itu smartphone kan ada pengatur cahayanya. Silahkan mana yang sesuai. Jangan nanti kamu layar monitor kamu itu, layar smartphone kamu sangat terang, ya. Iya, itu sangat berbahaya untuk kesehatan apalagi indera penglihatan kamu, ya. Jadi aturlah posisi, ya. Atur posisi dan kecerahan layar monitor itu sesuai dengan yang paling nyaman untukmu, ya. Jadi sebelum menggunakannya, jika memang terlalu cerah silakan dikurangi, ya, kecerahan layarnya. Jika kurang pun, dia terlalu gelap, itu pun dapat merusak kesehatan mata juga. Silahkan kamu tambahkan kecerahannya, ya. Yang penting kamu nyaman, ya. Itu dia. Jangan mengatur tampilan layar menjadi terlalu cerah, ya, atau terlalu gelap, ya. Jadi kamu itu akan kesulitan dalam melihat monitor. Jadi yang pertama itu adalah kecerahan layar monitor. Itu tips yang pertama. Lalu yang kedua, ya, saya yakin kamu sering melihat ini, ya. Gunakan screen protector, ya. Ini tidak hanya melindungi layar smartphone kamu, tapi dia secara tidak kita ketahui dia itu sudah membuat lapisan agar cahaya agar layar monitor atau smartphone kamu tadi tidak langsung ke mata kamu, ya. Setidaknya ada batasnya, ada pelapisnya. Begitu juga dengan laptop, begitu juga dengan komputer, ada dia screen protectornya. Apa itu screen protector? Pengaman layar kamu agar bagaimana biar tidak langsung mata itu ke layar monitor, ya. Jadi usahakan kamu untuk memasang screen protector itu tadi untuk mengurangi pancaran radiasi dari layar monitor, ya, dari layar monitor ke mata kita, ya, sehingga mata tadi tidak membuat cepat lelah pada saat melihat layar monitor, ya. Jadi itu dia yang kedua. Kita masuk ke yang ketiga, atur jarak pandang mata, ya. Jadi tadi sudah saya jelaskan bagaimana posisi mata harus sejajar dengan monitor dan ada jaraknya. Jadi ini dia jaraknya, ya. Atur jarak mata dengan monitor. Idealnya, ya, bagusnya jarak mata dengan monitor yang aman adalah 70 sampai 90 cm. Jadi bisa kamu bayangkan, ya, berarti sepanjang lengan. Itu jarak aman, ya. Jadi jangan kamu melihat layar monitor jaraknya 20 cm, 15 cm. Iya, itu nanti akan berakibat fatal, ya. Itu akan berdampak negatif untuk kesehatan kamu, ya. Jadi jangan memasang monitor terlalu dekat dengan mata ataupun kita menonton terlalu dekat dengan monitor ataupun televisi, baik itu smartphone. Oke? Itu dia untuk yang ketiga. Tips yang keempat, istirahatkan mata. Maksudnya bagaimana, ya? Secara normal manusia akan berkedip sebanyak 18 kali dalam 1 menit, ya. Secara normal, ya, manusia akan berkedip sebanyak 18 kali dalam 1 menit, ya. Namun akan tetapi ketika kita menatap layar monitor, mata kita akan jarang berkedip, ya. Pada saat kita melihat smartphone, mata kita pasti jarang berkedip.
atau pada saat kita menonton televisi, mata kita akan jarang berkedip. Ya, percaya atau tidak percaya itu bisa kamu praktikkan, ya. Tapi jangan kamu buat-buat secara tidak sadar dia, ya. Secara tidak sadar, pada saat kamu melihat layar monitor tadi, smartphone ataupun televisi, kamu akan sangat jarang untuk berkedip. Maka dari itu, ya, untuk anak didik saya kelas 2, maka dari itu usahakanlah setiap 1 jam istirahatkan mata selama 5 menit. Jadi kalau kamu bermain handphone atau belajar secara daring menggunakan smartphone, oke? Kamu 1 jam melihat monitor smartphone kamu tadi. Usahakan setiap 1 jam, ya, istirahatkan mata tadi 5 menit saja tanpa menghadap monitor, ya, agar mata kamu tidak mudah iritasi atau lelah, ya. Dan lakukan olahraga mata sebagai pencegahan. Maksudnya bagaimana? Istirahatkan mata. Contoh, 1 jam kamu melihat smartphone kamu, sudah 1 jam, lalu kamu bisa melihat, ya, atau keliling-keliling, ya. Contoh kamu di rumah itu kan, kamu keliling dulu. Yang penting kamu jangan melihat monitor itu tadi selama 5 menit. Oke? Begitu buat, ya. Oke. Lalu yang kelima, alihkan pandangan mata. Sama saja dengan yang tadi, ya. Saat menatap monitor, mata kamu akan tertuju pada satu objek, yaitu monitor. Usahakanlah kamu mengalihkan pandangan kamu sejak ada dari monitor, ya. Alihkan pandangan kamu sebentar saja dari monitor. Jadi curi-curi pandang, ya. Ngerti kan curi-curi pandang kan? Jadi ibaratnya pada saat kamu